Halo semua, selamat sore. Di sini aku akan sedikit cerita tentang pengalaman aku melakukan pinjaman di media sosial atau yang dinamakan pinjaman online atau pinjol. Lebih dikenal dengan sebutan pinjol. Pinjol ini ada dua, yaitu melalui OJK yang sudah resmi dari OJK yang dinamakan pinjaman legal. Dan ada juga pinjaman yang belum resmi dari OJK, yaitu pinjaman yang dinamakan dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini sangat meresahkan para masyarakat dan para nasabahnya karena kenapa dia itu menawarkan pinjaman atau penggadaian atau apapun itu melalui media sosial, melalui broadcast yang sering kita jumpai pada media SMS dan WA. Pinjaman online ilegal ini beroperasi tanpa izin OJK ya guys. Biasanya mereka juga tidak memenuhi aturan SOP atau aturan operasional dari bisnis yang berlaku. Selain itu, pinjaman online ilegal ini juga beroperasi meresahkan masyarakat. Aku bilang apa tadi? Meresahkan masyarakat. Pinjol ilegal tak segan meneror para nasabahnya dengan menggunakan DC atau debt collector yang garang. Aku bilang garang ya guys. Dia itu meneror, mengancam kita, menyebarkan hoax kepada orang-orang sekitar kita bila kita tidak bisa membayar tepat waktu. Itu membuat para nasabah kebingungan, stres, dan ada juga yang sampai mengakhiri hidupnya karena teror dari DC. DC ini hanya ditugaskan untuk nasabah yang belum membayar untuk segera membayar dengan ancaman-ancaman sebagainya itu. Banyak banget kasus-kasus seperti itu di media sosial. Pinjaman online ilegal ini memang paling mudah untuk meminjam karena hanya memerlukan dua data diri, yaitu KTP dengan foto kita. Hanya dengan dua itu kita bisa mencairkan dana di waktu itu juga, di hari itu juga. Namun di balik kemudahannya itu ada banyak banget kerugian yang akan kita dapat. Karena pinjaman ilegal belum resmi dari OJK pertama. Kedua, belum diawasi dari OJK. Ketiga, tenor yang diberikan adalah penipuan. Di awal dia bilang tenor 30 hari sampai 90 hari sampai 12 bulan atau berapapun itu. Tapi kenyataannya saat kita pinjam sudah melakukan verifikasi, hanya 7 hari kita harus mengembalikan. Dengan bunga yang sangat besar yang bisa mencekik kita. Kalau dipikir dengan logika, kita tidak bisa membayar uang sebanyak itu dalam waktu 7 hari. Misalnya, kita meminjam uang sebanyak 1.200.000. Namun dia melakukan penipuan dengan membayar ke rekening kita, memberi ke rekening kita, mentransfer ke rekening kita hanya sebesar 600, 800, dan itu bunganya terlalu tinggi ya guys. Pengalaman pribadiku memakai pinjaman ini sudah mulai 1 tahun ini, dan aku akan menyelesaikan pada tahun ini. Semoga aku bisa menyelesaikannya pada tahun ini juga ya guys. Minta doanya pada kalian semua agar dimudahkan, dan aku akan mendoakan bagi kalian yang menonton video ini agar semua urusan kalian dipermudahkan oleh Allah. Aku sudah meminjam pada pinjaman online ilegal dan non-ilegal. Dan di sini permasalahanku adalah pinjaman di non-ilegal. Di ilegal maksudnya. Pinjaman di ilegal. Aku di sini terjerat pinjaman ilegal 1 bulan yang lalu.
karena aku memang sudah melakukan pinjaman pada legal dan sudah membayarnya semua dan sudah mengclear masalahku pada pinjaman legal, dan aku dengan bodohnya mencari pinjaman lagi tanpa memikirkan apa yang aku perbuat, dan aku terjerumus pada pinjaman online ilegal. Aplikasi apa yang mencekik aku pada saat itu? Yaitu aplikasi Rupiah Kuat yang sampai saat ini masih menjadi hantu bagi aku. Aku stres, aku putus asa, aku mencari jalan apapun. Aku diteror DC, dataku sudah disebarkan pada semua keluargaku. Membuat aku sangat down waktu itu. Tapi aku kembali bangkit. Kenapa aku bisa bilang gitu? Dia hanya sebuah aplikasi, dia seorang manusia yang hanya bisa mengancam aku. Dan waktu itu aku hanya meminjam uang 1.200.000. Uang yang dikirimkan ke aku hanya 800, dan aku hanya memiliki waktu 7 hari untuk mengembalikan uang sejumlah 1.200.000. Dengan bodohnya aku membuka pinjaman lagi pada Rupiah Kuat. Di Rupiah Kuat itu ada berbagai koperasi, puluhan koperasi yang membuka pinjaman. Hanya dengan KTP saja, dengan mudahnya kita bisa meminjam di situ. Namun aku tekankan sekali lagi, jangan sampai kalian pinjam di situ. Tenor yang diberikan hanya 7 hari. Padahal kenyataan di awal mereka memberikan waktu aku 30 hari. Tetapi kenyataannya cuma 7 hari, guys. Aku bingung waktu itu. Uang sudah aku gunakan, sedangkan aku harus membayar bunga sebanyak itu kepada mereka. Gagal bayar pun sudah aku lalui 2 hari. Dengan cara apapun aku lakukan untuk menghindari telepon dari DC, telepon dari siapapun itu aku hindari. WhatsApp aku hapus, guys, untuk menghindari itu semua. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Mereka tetap menyebarkan data kita. Jadi buat kalian yang ingin meminjam online, aku tekankan sekali lagi, lebih baik kalian minjam pada orang-orang sekitar Anda. Jangan sampai Anda terjerumus pada hal yang sama seperti aku, karena itu akan meresahkan diri sendiri. Sampai waktu itu aku pernah merasa trauma dengan bunyi ringtone HP dan bunyi WhatsApp, bunyi SMS dan apapun itu. Aku mengurungkan diri pada kamarku sendiri. Aku murung. Aku stres gara-gara ditelepon DC yang biadab itu.